Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pristianto Wibisono dari D3 Teknik Elektro Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Baik, di sini saya akan mensimulasikan tugas proyek SCADA yang telah saya buat. Pada tugas proyek SCADA yang saya buat ini, saya telah membuat suatu sistem alat pada dunia industri yang bernama mesin pengisi dan penutup cat pada industri berbasis SCADA. Kita ke tag TCIP IO-nya ya teman-teman. Di sini di channel ada beberapa tag. Yang pertama ada counter, dia tipenya analog input dengan address 30001. Yang kedua ada indikator motor 2 dengan type digital input dengan address 0002. Yang ketiga ada knob speed compressor dengan tipe analog input dengan address 4003. Kemudian ada knob speed motor 1 dengan tipe analog input dengan address 40001. Kemudian ada knob speed motor 2 dengan tipe analog input dengan address 4002. Kemudian ada kompresor dengan tipe digital input dengan address 00005. Kemudian ada sensor proximity 1 dengan digital input 000 dengan address 0004. Kemudian ada sensor proximity 2 dengan tipe digital input dengan address 00006. Kemudian ada star dengan tipe digital in out dengan address 00001. Baik, di sini saya menggunakan dua aplikasi ya teman-teman. Yang pertama saya menggunakan VT SCADA Lite dan yang kedua saya menggunakan Modbus TCP Slave atau PIC HMI TCP Slave untuk simulasinya. Berikut saya akan mensimulasikan tugas proyek SCADA yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan mensimulasikannya. Yang pertama, jika tombol on kita tekan, maka motor 1 akan hidup atau menyala. Ketika motor 1 ini menyala, maka konveyor akan berjalan. Ketika motor 1 sudah menyala, maka kita atur knob speed untuk konveyornya. Kita atur knob speednya sesuai dengan keinginan kita, misal 200. Knob speed sudah muncul 200 kecepatannya. Setelah itu, ketika konveyor sudah berjalan, maka kita hidupkan motor 2. Nah, motor 2 sudah menyala. Ketika motor 2 sudah menyala ini bertujuan untuk mendorong isi cat yang terdapat dalam tank ini agar nantinya dapat keluar dan mengisi wadah cat. Ketika motor 2 sudah menyala, maka kita atur knob speednya. Kita atur knob speednya sesuai dengan selera, misal 300. Knob speed sudah menyala atau sudah berterah. Kemudian setelah motor 2 menyala, maka kita menyalakan mode kompresor. Kompresor di sini sudah menyala. Ketika kompresor sudah menyala, maka nantinya akan mengatur kerja dari press cap untuk mendorong. Ketika sudah menyala, kita atur knob speednya sesuai dengan selera, misal 400.
Knop speed sudah tertera. Kemudian setelah cat berada pada pas di bawah corong tank cat, maka conveyor dinonaktifkan. Setelah conveyor mati, maka sensor proximity ini akan mendeteksi wadah cat yang nantinya meng-on-kan atau menghidupkan valve, dan valve akan membuka dan secara otomatis isi cat pada tank akan mengalir menuju wadah cat. Nah, valve sudah terbuka atau sudah on, indikator on off valve sudah on. Jadi valve akan terbuka dan wadah cat ini akan terisi. Ketika sudah terisi penuh, maka proximity ini akan mendeteksi juga dan nantinya akan meng-off-kan valve. Dan cat tidak akan dapat mengalir lagi karena valve tertutup. Setelah itu kita on-kan kembali conveyor, maka cat akan berjalan lagi menuju press cap. Ketika sudah menuju press cap, maka conveyor akan di-on-kan. Nah, ketika wadah cat berada di bawah press cap, maka sensor proximity akan mendeteksi wadah cat dan mengatur maju mundur dari press cap, dan secara otomatis meng-on-kan press cap. Press cap akan on dan press cap akan terdorong oleh kompresor dan nantinya wadah cat akan tertutup. Ketika sudah tertutup, maka proximity akan mendeteksi, dan ketika proximity off, maka press cap akan off. Kemudian setelah itu conveyor di-on-kan lagi dan wadah cat akan menuju ke kardus pengepakan. Nah, di kardus pengepakan ini terdapat counter. Fungsi counter di sini adalah menghitung jumlah cat yang masuk ke dalam kardus pengepakan. Pada sistem yang saya buat ini, saya memaksimalkan 100 buah yang masuk ke dalam kardus pengepakan. Jadi ketika nanti kardus ini sudah terisi 1 buah cat, maka alarm akan berbunyi. Kita praktekkan untuk kita simulasikan. Kita isi 100. Oke. Alarm berbunyi, alarm hidup, menandakan cat sudah menandakan kardus sudah terisi cat 100 buah. Kita bandingkan alarm. Begitulah tugas proyek Sekada yang saya buat. Jika terdapat kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.